kamar filsafat kali ini, kita akan mengupas Aristoteles dan pemikirannya yang sekedar pembahasan pengantar saja. Maaf bagi yang salah kamar. Mengutip dari buku The Philosophy Book, Aristoteles yang hidup kisaran tahun 384 sebelum Masehi hingga 322 sebelum Masehi adalah seorang filsuf Yunani, murid dari Plato dan guru dari Alexander Agung. Ia menulis tentang berbagai subjek yang berbeda, termasuk fisika, metafisika, puisi, logika, retorika, politik, pemerintahan, etnis, biologi, hingga zoologi. Aristoteles menjadi murid Plato di usianya yang ke-17 tahun, lalu menjadi guru di akademia milik Plato di Athena selama hampir 20 tahun. Terkait Plato dan pemikirannya, bisa dilihat pada seri Kamar Filsafat video sebelumnya. Linknya ada di deskripsi video di bawah ini. Merujuk pada Wikipedia ensiklopedia bebas, Aristoteles meninggalkan akademia setelah Plato meninggal dan menjadi guru bagi Alexander dari Makedonia. Saat Alexander berkuasa pada tahun 336 sebelum Masehi, ia kembali ke Athena. Dengan dukungan dan bantuan dari Alexander, ia kemudian mendirikan akademianya sendiri yang diberi nama Lyceum, yang dipimpinnya sampai tahun 323 sebelum Masehi. Aristoteles lahir di Stagira, kota di wilayah Chalkidis, Tracia, Yunani, dan ayahnya adalah tabib pribadi Raja Amintas III dari Makedonia, sekaligus kakek dari Alexander yang Agung. Ayahnya, Nikomachus, juga seorang fisikawan untuk Raja Makedonia. Setelah kematian ayahnya, Aristoteles ke Athena, yang akhirnya ia bertemu dengan Plato. Mengutip tulisan dari kompas.com, Aristoteles banyak menulis sistem filosofis dan ilmiah yang menjadi kerangka kerja dan alat bagi sarjana Kristen dan filsafat Islam abad pertengahan. Bahkan setelah revolusi intelektual Renaissance, reformasi dan pencerahan, konsep Aristotelian tetap tertanam dalam pemikiran Barat. Aristoteles pendiri disiplin logika formal. Merujuk Wikipedia, logika Aristoteles adalah suatu sistem berpikir deduktif yang bahkan sampai saat ini masih dianggap sebagai dasar dari setiap pelajaran tentang logika formal. Meskipun demikian, dalam penelitian ilmiahnya, ia menyadari pula pentingnya observasi, eksperimen, dan berpikir induktif. Sumbangan penting Aristoteles adalah silogisme yang dapat digunakan dalam menarik kesimpulan baru yang tepat dari dua kebenaran yang telah ada. Misalkan ada dua pernyataan atau premis. Setiap manusia pasti akan lapar atau premis mayor. Aristoteles adalah manusia atau premis minor. Dapat ditarik kesimpulan bahwa Aristoteles pasti akan lapar. Tanpa kita sadari, kita keseringan berpikir ngawur atau sering sekali gagal untuk bernalar dengan benar, mencampur adukan segalanya, dan yang terjadi adalah kekacauan berpikir atau disebut logical fallacy atau sesat pikir. Maka Aristoteles menetapkan disiplin hukum-hukum untuk bernalar dengan benar. Dia mendasarkan logika pada tiga prinsip: hukum identitas, hukum kontradiksi, hukum jalan tengah. Sudah mulai bingung? Atau otak kalian udah mulai gatal? Kita kupas pelan-pelan. Jangan lupa seruput dulu kopinya. Yang pertama, hukum identitas. Pada prinsip pertama, dipastikan identitas objek. Suatu hal adalah hal itu sendiri, tak mungkin yang lain. Maksudnya, A adalah A dan B adalah B. Segi 4 adalah segi 4, segitiga adalah segitiga. Yang kedua, hukum kontradiksi. Pada prinsip kedua, identitas objek tidak boleh bertentangan, bahwa dua sifat yang berlawanan tidak mungkin ada pada suatu benda. Analoginya begini, A tidak sama dengan B, segi 4 tidak sama dengan segitiga. Dan yang terakhir adalah hukum jalan tengah. Pada prinsip terakhir, objek tidak boleh tumpang tindih. Apabila C sama dengan A, maka C bukan B. Jika persegi panjang adalah segi 4, maka persegi panjang bukan segitiga. Kita jelaskan lagi. Analogi gamblangnya begini. Gambarlah bentuk segi 4 dan segitiga di kertas. Prinsip pertama itu. Kemudian, buatlah bentuk turunan dari kedua objek sebanyak mungkin. Itu prinsip kedua. Untuk turunan segi 4 ada persegi, jajar genjang, belah ketupat, persegi panjang. Sementara segitiga ada segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga sembarang.
Semua turunan bentuk pertama segi 4 tidak akan masuk dalam kategori segitiga. Ini yang dimaksud dengan prinsip ketiga. Mungkin sudah mulai bisa dipahami. Dalam kesempatan video selanjutnya, kita akan mengupas lebih dalam terkait logika klasik Aristoteles hingga tentang logical fallacy. Maka, dukunglah channel kami agar semakin berkembang. Kembali ke topik. Sumbangsi pemikiran Aristoteles lainnya yang terkenal yaitu tentang istilah zoon politikon. Secara harfiah, zoon politikon berarti hewan yang bermasyarakat. Sebuah hal yang membedakan manusia dengan hewan, yakni manusia adalah makhluk sosial, makhluk politik, atau makhluk yang bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain. Dalam berkembangnya, lalu menurut Adam Smith menyebut istilah makhluk sosial dengan Homo homini socius, atau manusia menjadi sahabat bagi manusia lainnya. Sedangkan Thomas Hobbes menggunakan istilah Homo homini lupus untuk menyebut manusia sebagai makhluk sosial, yang mana manusia yang satu menjadi serigala bagi manusia lainnya. Sekian pembahasan tentang Aristoteles dan sebagian pemikirannya yang sebagai pengantar saja. Berikut adalah beberapa quotes Aristoteles mengutip dari jagokata.com. Pendidikan mempunyai akar yang pahit, tapi buahnya manis. Manusia pada dasarnya adalah binatang politik. Semua manusia secara alamiah mendambakan ilmu pengetahuan. Tidak ada seorang yang jenius tanpa sebuah pemikiran yang gila. Memahami diri sendiri adalah awal dari semua kebijaksanaan. Tujuan dari orang bijak adalah bukan untuk mendapatkan kesenangan, tapi untuk menghindari rasa sakit. Kebahagiaan adalah arti dan tujuan hidup. Ia adalah keseluruhan arah dan cita-cita akhir dari eksistensi manusia. Nilai tertinggi dari kehidupan lebih bergantung kepada kekuatan pada kesadaran dan perenungan dibandingkan bertahan hidup belaka. Diri kita dibentuk dari apa yang kita lakukan berulang kali, sedangkan kesuksesan bukan merupakan usaha dan tindakan, melainkan akibat dari suatu kebiasaan. Meskipun hukum-hukum sudah dituliskan, bukan berarti tak dapat diubah. Hukum adalah akal, bebas dari gairah. Barang siapa berhasil mengalahkan ketakutannya akan menjadi orang yang benar-benar bebas. Penilaian kita ketika kita senang dan ramah tidak sama dengan penilaian ketika kita terluka dan rapuh. Marah itu gampang, tapi marah kepada siapa dengan kadar kemarahan yang pas, pada saat dan tujuan yang tepat, serta dengan cara yang benar, itu yang sulit. Apapun yang kita ingin orang lain perbuat bagi kita, perbuatlah itu pada orang lain. Di dalam segala hal yang ada di alam semesta ini, sesungguhnya kita bisa melihat banyak keajaiban. Seorang dokter menyembuhkan dan alam yang menciptakan kesehatan.